Shalom, selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, kita sudah masuk kembali dalam pembelajaran dalam seri pengharapan. Namun sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Puji syukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kemurahan dan kasih-Mu, oleh karena penebusan-Mu atas kami, pengampunan-Mu sempurna atas kami dilayakkan Tuhan. Kami bersyukur Engkau senantiasa mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak senantiasa menghampiri Tuhan, layak untuk menikmati firman Tuhan. Malam hari ini hadirlah dalam setiap rumah tangga, setiap keluarga dan pribadi, dan juga lawat setiap kami Tuhan dengan kuasa firman dan Roh Kudus-Mu pada malam hari ini. Kiranya pembelajaran pada malam hari ini memberikan dorongan semangat untuk kami lebih mencintai Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada seri pengharapan malam hari ini kita akan belajar bagaimana berharap model Abraham, ya. Bagaimana Bapak Abraham berharap kepada Tuhan. Saya ingin mengajak kita semua membaca di dalam Roma pasal yang keempat ayat yang ke-18. Roma pasal 4 ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita bisa memahami cara berharap daripada Bapak Abraham yang sangat menjadi contoh buat kita, yang sangat menjadi teladan buat kita, sehingga Alkitab mencatat ini Bapak Abraham sebagai bapak orang beriman, ya. Sini ia tetap percaya, ya, ia tetap berharap, walaupun sepertinya secara jasmani itu mustahil, ya. Kalau kita lihat tadi, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga, ya, dan percaya. Kalau kita lihat Ibrani 11 ayat 1 itu jelas sekali, iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Soal yang tidak kita lihat, belum kita lihat, ya, kita percaya, kita berharap, kita bisa melihat bukti-bukti nyata di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Tentu Tuhan yang kita sembah sama dengan Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub di masa-masa yang lampau. Nah, bagaimana Abraham berharap ini menjadi sangat penting. Kita lihat, ya, di poin yang pertama, tidak ada dasar untuk berharap. Saya melihat fakta di pasal 19, kita lihat di pasal 19, imannya tidak lemah, ya. Saudara boleh perhatikan di sana, ya. Kalau saudara tulis, saya tidak akan baca ini, tapi saya akan ambil garis besar daripada ayat 19 itu. Di sana dituliskan bahwa imannya tidak lemah, ya. Walaupun kita lihat, ia tahu, ia sadar bahwa dia sudah tua. Umurnya 100 tahun. Perhatikan. Nah, umurnya 100 tahun ketika janji itu dinyatakan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dikasihi oleh Tuhan, ketika Ishak, coba silakan baca Ibrani pasal Kejadian pasal 16 ayat 16. Ketika Abraham berumur 86 tahun, perhatikan, ya. Kita perhatikan di sana Kejadian 16 ayat 16. Saya mau lihat fakta-fakta ini, saudaraku. Kejadian 16 ayat 16. Kejadian 16 ayat 16. Demikian firman Tuhan, Abraham berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Perhatikan. Kita lihat situasi yang terjadi adalah waktu itu, saudaraku, ya, istri Abraham sepertinya sudah tidak sabar, ya, akhirnya, ya, mungkin entah bagaimana, ya, terhadap Abraham, dia tawarkan itu Hagar, ya, hamba daripada Sarah, ya, diberikan kepada Abraham. Dan ketika Ismail lahir, ya, Abraham berumur 86 tahun. Namun ketika janji itu digenapi, Abraham berumur 100 tahun.
dan Sarah 90 tahun. Coba kita lihat di dalam Kejadian 21 ayat 5. Ini saya mau lihat fakta-fakta ini bahwa iman Abraham itu tidak lemah. Walaupun Abraham sudah mengalami perjalanan persoalan-persoalan dalam kehidupan rumah tangganya. Ya, bagaimana dia tetap percaya, tetap berharap walaupun tidak ada dasar untuk berharap. Kejadian 21 ayat yang kelima. Kejadian 21 ayat 5, adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Perhatikan. Sarah melahirkan itu umur 90 tahun, saudara. Dan Abraham berumur 100 tahun. Saudara, yang menjadi persoalan kita adalah bagaimana Abraham berharap dalam kurun waktu yang panjang. Ya, perhatikan. Abraham tidak kekurangan suatu apapun secara jasmani. Bahkan dia sangat-sangat diberkati Tuhan. Ya, dan dia juga seorang panglima perang, ya. Dia punya pasukan. Itu kita punya catatan ketika Lot ikut tertawan, ya, ketika tinggal di Sodom, ya. Bagaimana Abraham membebaskan Lut dengan pasukannya. Jadi satu yang kurang dalam kehidupan rumah tangga Abraham adalah Abraham tidak mempunyai keturunan, ya. Sehingga Sarah berpikir, ya udahlah, ya, kasih saja Hagar, ya, Hagar melahirkan keturunan. Itu pun janji Tuhan tetap keturunan yang dari Hagar pun tetap diberkati Tuhan, ya. Dikatakan akan menjadi seperti pasir, ya. Yang satu dikatakan akan seperti bintang di langit. Saya tidak hendak mengartikan kalau pasir itu begini, ya, atau bintang, tapi saya mau kasih tahu bahwa sama-sama diberkati. Namun yang disebut dengan janji Tuhan, dikatakan anak perjanjian, itu adalah Ishak. Walaupun ada istri yang lain selain Hagar, yaitu Keturah. Ada keturunan lagi dari sana, tapi tidak dibicarakan. Alkitab cuma bicarakan dua ketentuan itu, ya. Yang satu ibu merdeka, yang satu hamba, ya. Itu Sarah itu ibu merdeka dikatakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini sedikit tadi kita keluar dari konteks itu. Nah, di sini ia tahu ayat 19, ia sadar bahwa umurnya sudah sangat tua dan dikatakan Sarah sudah mati hai, ya, menopause, ya, mati pucuk, ya, dikatakan dalam bahasa Alkitab. Artinya apa? Sudah sangat tidak mungkin bisa melahirkan, rahimnya sudah kering gitu, ya. Tapi inilah yang Allah buat di dalam kehidupan Abraham. Allah bisa saja kasih Ishak itu ketika Abraham berumur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, bisa saja. Tentu catatan Alkitab akan menjadi berbeda kalau itu terjadi secara lumrah gitu. Tapi yang menjadi unik adalah Abraham itu berumur 100 tahun ketika Ishak lahir sebagai bayi. Bayangkan. Ini yang dikatakan firman Allah. Sarah pun sempat tertawa, ya. Abraham tertawa, tapi Abraham tidak dipersalahkan Tuhan, tapi Sarah tetap dipersoalkan. Waktu itu kalau kita baca pasal-pasal sebelumnya, ya, dalam kisah tentang bagaimana janji itu digenapi. Jadi ini yang sangat-sangat menarik menurut saya. Imannya tidak menjadi lemah, saudara. Nah, seringkali ketika orang berharap, saudaraku, ya, ketika 1 tahun mungkin masih oke lah, 2 tahun. Tapi kalau sudah kurun waktu yang panjang, ya, saudaraku, Abraham manusia biasa sama seperti kita. Makanya Abraham juga bisa mengalami lemah. Abraham juga bisa mengalami mungkin sakit. Abraham juga mungkin bisa mengalami ngantuk, lelah. Sama. Tapi yang menjadi persoalan kita ini iman, ya, iman. Walaupun usianya sudah sangat lanjut dikatakan 100 tahun, tapi imannya tidak menjadi lemah alias kuat. Ini menjadi modal dasar bagi orang percaya untuk berharap. Mungkin ada di antara kita yang hari ini berdoa 10 tahun, 20 tahun belum dijawab. Apa masih berharap? Apa iman kita masih tetap menopang pengharapan kita? Ini yang harus kita perhatikan. Kita lihat dalam Roma pasal 4 ayat yang 17. Ya, masih di poin yang pertama untuk memperjelas bagaimana ketika Abraham tidak ada dasar untuk berharap, tapi dia tetap percaya dan terus berharap. Silakan. Roma 4 ayat 17. Roma 4 ayat 17. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada.
Perhatikan, kalau kita lihat dalam konteks penciptaan bumi itu dikatakan Allah mencipta. Saya pernah bilang, dituliskan dengan kata bara Elohim. Dari yang mencipta, dari yang tidak ada itu menjadi ada. Itu cara Tuhan, cara Allah. Ya bukan dari yang ada menjadi ada, tapi dari yang tidak ada menjadi ada. Ya, imanlah yang merealisasikan janji Allah. Jadi Tuhan sudah berjanji, namun reaksi manusia terhadap janji itu ini penting sekali. Nanti imanlah yang kemudian membuat menjadi nyata janji itu. Perhatikan. Nah di sini imannya ini diarahkan kepada apa? Kepada maksud dan tujuan keberadaannya kelak sebagai bapa banyak bangsa. Nah Abraham itu imannya condong ke sana, bukan untuk mendapatkan anaknya, bukan. Karena waktu anak itu diminta pun untuk disembelih, dikasih. Nah, jadi saudara sampai di sini saya harap saudara sampai pemahamannya bahwa yang Abraham tuju, yang Abraham maksud adalah keberadaannya kelak sebagai bapa banyak bangsa. Bapa banyak bangsa. Ya, coba Kejadian 17 ayat yang kelima. Kejadian 17 ayat yang kelima. Itu sama dengan Roma pasal 4:17 yang dituliskan Paulus, silakan. Kejadian 17 ayat 5, karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Perhatikan, firman ini berulang-ulang diucapkan, bahkan janji pemberian Ishak pun 2 kali diucapkan. Allah mengulangi. Saya selalu bilang kalau Tuhan berfirman sampai 2-3 kali itu serius. Ya kalau sudah mendapat pernyataan mimpi dari Tuhan 2 kali, 3 kali, jangan dianggap sepele. Saudara mungkin terima teguran dari firman Allah 2-3 kali, jangan anggap sepele, itu serius. Ya. Jadi kalau Allah menyatakan itu, Allah berjanji tentang Ishak, itu diulangi lagi kepada Abraham. Kalau sudah baca kitab Kejadian tentang Ishak lahir itu 2 kali Allah mengulangi janji akan memberikan keturunan. Apa Abraham goyah? Tidak. Abraham tetap percaya. Walaupun Abraham belum mendapatkan anak sampai umur 100 tahun, imannya tetap kuat walaupun tubuhnya sudah semakin lemah, kata Alkitab. Karena usianya sudah 100 tahun. Bayangin. Dan Sarah pun sudah sampai kepada menopause. Ya. Sarah sudah tidak datang bulan. Ini fakta, ini bukan suatu yang vulgar. Ini kebenaran. Makanya saya mau kasih tahu, ketika saudara dan saya mungkin tidak seperti Abraham kasusnya. Mungkin ada yang sedang kita gumuli saat ini. Coba kita tujukan iman kita, pengharapan itu kepada janji Tuhan. Bukan kepada apa yang kita ingini semata. Nah Abraham itu tidak lagi kehidupan diarahkan kepada hal seperti itu. Makanya ketika Ishak diberikan pun ya sama Tuhan, dan Tuhan minta, dia kasih. Apa Abraham sadis? Tidak, karena Abraham tahu betul Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, dia kasih saja. Dia percaya kalau dari Tuhan datangnya. Sehingga kemudian Tuhan lihat imannya, lalu Ishak diberikan. Nggak mungkin Tuhan kemudian batal menjadikan Abraham bapa banyak bangsa karena Ishak harus mati. Tidak, saudara. Nah di sini saya mau katakan bahwa imannya itu diarahkan kepada maksud, garis bawahi, kepada maksud dan tujuan keberadaannya kelak sebagai bapa banyak bangsa. Itu yang diucapkan Tuhan. Ya beberapa kali ucapkan bahwa nanti keturunanmu, nanti sampai berkat dibicarakan juga oleh Tuhan. Nanti keturunan akan diberkati. Ya bahkan ketika Yakub dapat pesan dari Tuhan itu di Luz ya, yang kemudian berubah menjadi Betel, tempat itu Yakub bilang tempat ini adalah rumah Tuhan, Betel ya, karena malaikat Tuhan turun naik di sana. Lalu dia mempersembahkan korban dengan uang minyak, sehingga dia katakan aku akan memberikan 1/10 di tempat itu, di rumah Tuhan itu. Ya, itu jelas saudara. Dan itu diucapkan juga bahwa keturunannya akan banyak, akan diberkati. Bahkan siapa yang memberkati akan diberkati, siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk oleh Tuhan. Itu diucapkan Tuhan, saudaraku. Jadi di sini kita lihat bahwa penting sekali walaupun tidak ada dasar untuk berharap, iman harus tetap mendorong kita berharap dengan maksud dan tujuan yang jelas daripada firman Allah. Bahwa Tuhan, saya selalu bilang bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan. Tuhan tidak sekali-kali akan membiarkan kita. Dia tidak akan membiarkan, dia tidak akan meninggalkan kita. Karena Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit, hidup dan berkuasa, itu memberikan rohnya menyertai kita. Ingat, Yesus Kristus yang mati, yang bangkit, yang hidup dan memberikan rohnya,
itu yang sekarang kita sembah dan kita yakini ada dan berkuasa. Yang terakhir, poin yang terakhir, Abraham sangat diberkati dalam segala hal, saudara. Hanya satu yang belum saya katakan tadi, soal keturunan. Nah, yang kita mau persoalkan di bagian kedua ini, yang kita mau jadi bahan perenungan kita adalah penantian Abraham itu cukup panjang ya. Penantian yang panjang ini seringkali menguras energi, menguras banyak pemikiran ya. Tapi kita yakin bahwa ini Abraham tidak putus asa. Pelajaran yang paling penting, Abraham tidak patah semangat ya. Ia tetap bersemangat menjalani hidup sebagai orang yang beriman, orang yang percaya ya. Ia bersuka cita dalam pengharapan itu. Nah, ini yang menjadi persoalan hari-hari ini. Apakah teladan berharap model Abraham ini ada pada kita ya? Kalau Abraham bersungguh-sungguh, saudara, Abraham nggak sampai umur 100 tahun. Bisa sakit-sakitan Abraham, saudara. Saya percaya Abraham ini enjoy menjalani hidup ya. Dia hidup diberkati Tuhan, dia hidup sukacita, damai sejahtera ya, bersama istrinya ya, karyawan-karyawannya banyak di sana ya, orang-orang yang sangat dekat. Bahkan ada hamba-hamba, budak-budak yang lahir di rumahnya. Kita lihat di dalam Roma 12 ayat 12a. Ini harus menjadi bagian kita, model seperti ini dalam berharap ya. Hari ini saya nggak tahu apa yang kita harapkan ya. Saya nggak tahu persis pergumulan kita semua, tapi pesan saya ini penting sekali. Roma 12 ayat 12 lah yang menjadi landasan kita untuk berharap. Iman yang penuh dengan hal seperti ini. Roma 12 ayat 12a. Roma 12 ayat 12a, bersukacitalah dalam pengharapan. Perhatikan. Jadi waktu saudara dan saya sampai hari ini masih tahu. Saya nggak tahu kita mengharapkan apa ini. Selain kita mengharapkan hidup kekal, tentu selama kita masih ada di hidup, kita masih punya pengharapan pada hal-hal yang sifatnya untuk pemakaian, ya kan? Karena kita masih makan, minum, pakai kita perlukan. Mungkin juga kita berharap kita punya kerinduan ini dan itu, ya. Apakah kita bersukacita dalam menantikan itu? Terlebih menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Apa kita bersukacita beribadah? Apa kita bersukacita memuji Tuhan? Apa kita bersukacita menabur bagi pekerjaan Tuhan? Berbuat apa yang baik, ya, memberi sedekah, ya, membantu yang lemah, ya, melakukan aksi menolong. Apakah kita bersukacita? Tentu ini penting sekali. Bukan cuma sekedar kita berharap, tapi kita harus melengkapi pengharapan kita dengan sukacita. Supaya ketika Tuhan belum menyatakan apa yang kita harapkan itu, kita tidak didapati sedang putus asa. Kita lihat Ratapan pasal 3 ayat 25. Ratapan pasal 3 ayat 25. Silakan. Ratapan pasal 3 ayat yang ke-25 ini menjadi bagian-bagian terakhir dari poin kita dalam renungan malam hari ini. Ratapan, silakan. Ratapan 3 ayat 25. Iya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Perhatikan, Tuhan baik bagi orang yang berharap kepadanya. Jadi nggak salah kalau saudara menjatuhkan pilihan ya untuk berharap kepada Tuhan. Jangan berharap kepada yang lain. Ya, ini pilihan kita, saudara. Kalau keselamatan bukan pilihan saudara, itu anugerah Tuhan. Kita nggak ada sedikit pun ya menambahi dalam karya Kristus menebus kita. Namun berbicara berharap ini, saudara, hari-hari ini berharap kepada Tuhan itu baik. Ya, bahkan jiwa kita tentu akan mendapatkan ketenangan di sana. Ya, ayat yang terakhir, ya, pesan saya berharap kepada Tuhan selalu, karena Tuhan itu baik. Tuhan Yesus sangat baik buat kita. Ya, Abraham sudah mengalami banyak hal tentang Tuhan. Ya, ini spirit kegairan hidup beriman seperti Abraham ini harus tertransfer kepada kita, turun kepada kita. 1 Korintus 15 ayat 19 sebagai ayat yang menutup. 1 Korintus 15 ayat 19, ya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-19. 1 Korintus 15 ayat 19.
Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, model berharap yang memang harus kita miliki seperti Abraham sampai nanti, sampai akhir. Ya, bukan cuma saat di bumi ini saja kita berharap kepada Kristus. Artinya apa? Yang saya mau katakan di dalam ayat 19 ini, totalitas berharap kita ini harus dipertaruhkan di sini. Apakah kita separuh waktu, separuh hati, ya, ini yang menjadi persoalan. Maka totalitas berharap kepada Kristus ini, ya, harus kita nyatakan mengenai janji untuk hidup sekarang maupun untuk janji hidup di masa yang akan datang. Hidup kekal bersama-sama dengan Kristus. Ini menjadi pengharapan kita yang paling hakiki, yang paling mendasar sebagai manusia yang sudah diperbaharui oleh Tuhan. Tuhan mengasihi kita, biarlah kita berharap seperti Abraham berharap. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu sudah memberikan paparan mengenai seri pengharapan ini, berharap model Abraham. Kiranya kami semua pada akhirnya memiliki totalitas hidup yang penuh pengharapan, bukan saja pada saat hidup di bumi ini saja yang berharap kepada Kristus secara total, namun juga kami sampai akhir menutup mata dan kami beralih kepada kehidupan yang baru, yang kekal, yang abadi di dalam kemuliaan. Terima kasih Tuhan, sehingga kami boleh tinggal dalam kasih Tuhan yang kekal, karena hanya kasih yang tinggal tetap sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kekal selama-lamanya firman-Mu. Berkati umat-Mu yang sudah bergabung dengan firman Tuhan malam hari ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, di dalam masa raya menyongsong Jumat Agung dan Paskah, saya mengingatkan kita kembali bahwa pada hari Jumat kita akan beribadah memperingati Jumat Agung, kesengsaraan Kristus. Pukul 9 pagi disertai dengan perjamuan kudus. Saudara yang nanti bisa mengikuti perjamuan di rumah, menyiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing, dan kita akan berdoa. Saya akan melayani langsung dari tempat ini, dari gereja ini, dan saudara yang di rumah beribadah sama-sama dengan penuh hormat, saudara boleh menyiapkan roti dan air anggur. Ya, jauh sebelumnya sudah siapkan, berdoa dan persiapkan hati untuk merayakan Jumat Agung. Dan kemudian pada hari Minggunya akan dilanjutkan dengan ibadah Minggu Paskah Kebangkitan, di mana kita juga akan merayakan yang di rumah dan sebagian di gereja sesuai dengan protokol yang sudah kita terapkan. Dan kemudian juga dilanjutkan dengan mungkin ada aksi yang dilakukan oleh panitia dari berkat-berkat yang sudah dikumpulkan. Terima kasih, saya selaku pimpinan juga mewakili panitia berterima kasih untuk donasi saudara, untuk partisipasi saudara, untuk berkat-berkat materi yang dikirimkan untuk menopang pekerjaan Tuhan dalam rangka Paskah ini. Kiranya saudara diberkati hingga berkelimpahan oleh Tuhan. Apa yang saudara taburkan, baik berupa keuangan, doa, barang, Tuhan akan membalas sesuai dengan janji Tuhan. Saudara, saya percaya Paskah kita pasti akan menjadi berkat. Dan saya juga berterima kasih buat kepanitiaan yang sudah berjerih lelah, tim online yang senantiasa setia melayani Tuhan bersama saya. Tuhan terus memberkati kita. Dan bagi saudara yang dalam proses pemulihan, yang dalam keadaan sakit baik di rumah sakit maupun di rumah, kita saling mendoakan satu dengan yang lain oleh karena keadaan yang memang seperti ini. Namun doa-doa kita tidak akan bisa terhalang oleh apapun juga. Saya percaya doa orang yang sudah dibenarkan, bila disatukan dengan yakin didoakan, itu akan sangat besar kuasanya. Tuhan memberkati kita. Tetap gunakan masker, tetap mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak sesuai dengan protokol yang sudah kita sepakati, dan berusaha untuk tidak berkerumun, hindari kerumunan. Tuhan berkati kita, dan kita akan masuk dalam syafaat dan berkat. Terima kasih Bapak Surgawi buat persekutuan dengan firman Tuhan malam hari ini. Kiranya berkat firman Tuhan sampai ke dalam setiap hati, dalam setiap rumah tangga semua, sehingga berkat firman Allah ini boleh memberikan penghiburan, memberikan nutrisi rohani yang cukup, sehingga jemaat-Mu di rumah
boleh mendapatkan kekuatan dalam ibadah mereka di rumah masing-masing. Dan kami percaya Tuhan, kehidupan yang mereka persembahkan ini akan sangat-sangat menyenangkan hati Tuhan. Berikan jemaat eklesia ini semangat untuk beribadah di rumah masing-masing, semangat beribadah di gereja, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Anak-anakmu yang dalam proses penyembuhan, proses pemulihan, baik di rumah sakit maupun di rumah, yang dalam terapi pemulihan, kiranya Tuhan menjamah, menyembuhkan. Yang dalam kekurangan, yang dalam pergumulan ekonomi keuangan juga Tuhan buka jalan, buka berkat. Dalam usaha dagang, pekerjaan jemaat Tuhan juga Tuhan berkati. Dalam bidang-bidang kehidupan mereka, bidang-bidang usaha mereka, baik yang berusaha di rumah, berdagang di rumah, keliling, online, dan juga bekerja di perusahaan-perusahaan. Tuhan berkati mereka sebagai tenaga pengajar, tenaga medis, sebagai pribadi-pribadi juga yang sudah masuk angkatan tidak bekerja. Tuhan kiranya memberikan berkat. Para lansia, janda, duda, single parent, Tuhan memberkati semua. Hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini yang menopang pekerjaan ini, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan juga memberkati jemaat yang sudah menabur bagi perayaan Paskah. Tuhan balaskan lipat kali ganda, mereka tidak kehilangan upahnya karena Tuhan sudah memperhitungkannya sebagai sebuah kebenaran. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya, menyerahkan organisasi kami, BPN, BPD kami, gereja-gereja lokal yang ada, program-program yang tertunda kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Menyerahkan bangsa dan negeri kami, kota kami, pemimpin-pemimpin kami, bahkan program vaksinasi yang akan diadakan dan sudah berjalan, baik itu lansia dan seluruh masyarakat umum, para hamba-hamba Tuhan, para tokoh-tokoh agama, tenaga-tenaga pengajar, dan semua Tuhan kiranya boleh berjalan dengan baik, boleh lancar, dan jadikan negara kami negara yang adil, makmur, cukup, sandang, pangan, keamanan, iman, dan Injil Tuhan tetap bebas diberitakan, nama Tuhan dipermuliakan. Persembahan-persembahan yang akan diberikan, yang akan dikumpulkan dalam ibadah tengah minggu ini bagi menopang pekerjaan Tuhan, kiranya Tuhan suci kuduskan. Makasih Tuhan, sempurnakan ibadah dari awal pertengahan sampai di akhirnya. Nama Tuhan saja dipermuliakan. Anak-anakmu, jemaat yang belum kembali ke rumah oleh karena pepergian pekerjaan, kiranya Tuhan kumpulkan di rumah tangga masing-masing. Bahwa kami untuk melewati malam hari ini, jauhkan dari malapetaka bencana. Tuhan lindungi kami, apa yang kami hirup, sentuh, makan, minum, pakai. Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Sidang jemaat yang sangat dirahmati oleh Tuhan, buka kedua belah telapak tanganmu, arahkan mata hatimu kepada berkat Tuhan. Turunlah kiranya anugerah damai sejahtera dari Bapa kita yang di sorga, kasih sayang, kecintaan dari pengantar yang hidup Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, keintiman, penyertaan Roh Kudusnya menyertai saya, menyertai saudaraku sekaliannya, mulai malam hari ini sampai fajar. Maranatha, Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.